Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Bapak harap kalian semuanya sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Edi dalam materi PKN bab 1 pertemuan yang kedua. Sebelum Bapak lanjutkan materinya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kedua kali ini. Kita masih membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut. Baik, kebangkitan nasional. Minggu yang lalu kita masih membahas mengenai sejarah Pancasila sebelum kebangkitan nasional. Momentum 1 mengenai kebangkitan nasional adalah dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda tahun 1908, yaitu dengan diawalinya berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian momentum yang kedua dari kebangkitan nasional itu adalah dengan adanya Sumpah Pemuda, yaitu berawal dari kongres yang pertama tahun 1926, di mana kongres yang pertama ini bertujuan untuk mengumpulkan organisasi-organisasi pemuda yang ada pada waktu itu. Ya. Kemudian dilanjutkan 2 tahun kemudian, yaitu dengan kongres pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana pada Kongres Pemuda kedua ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi, yaitu demi serta menggalang persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya Indonesia merdeka. Ya, yaitu yang akhirnya dari pertemuan Kongres Pemuda kedua itu para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Kita lanjut. Baik, kita beralih ke kehadiran bangsa Jepang, yaitu tahun 42 ya. Setelah ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928, sekitar 14 tahun kemudian, yaitu hadirnya bangsa Jepang ke Indonesia. Pada awal kedatangan bangsa Jepang disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa Jepang mengeluarkan yang namanya propaganda. Ya, apa saja sih propagandanya? Yang pertama, yaitu bangsa Jepang mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Jelas, dengan pengakuan seperti ini membuat bangsa Indonesia menjadi sangat merasa menjadi saudaranya, sehingga merasa ada saudaranya yang ingin membantu kesusahan dari bangsa Indonesia, ingin melepaskan penjajahan bangsa Belanda. Ya, maka dari itu kedatangannya pun disambut dengan sukacita karena mengaku sebagai saudara tua. Kemudian yang kedua, yaitu adanya semboyan 3A, ya, di mana semboyan 3A itu diantaranya adalah Nippon Cahayanya Asia, ya, Nippon Pembela Asia, Nippon Pelindung Asia, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu akan menciptakan adanya kemakmuran Asia Timur Raya. Ya, kemudian berdasarkan yang nomor 4, yaitu berdasarkan ramalan Jayabaya, di mana bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh kaum bangsa yang memiliki badan gak beda jauh dengan bangsa Indonesia, yang berkulit putih dengan bermata sipit, yang sesuai dengan ramalan Jayabaya. Yang itu yang membuat bangsa Indonesia merasa yakin bahwa Jepang adalah sesuai dengan bangsa yang diramalkan oleh Jayabaya. Kemudian yang kelima, yaitu bangsa Jepang akan mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, dari kelima propaganda inilah yang membuat bangsa Indonesia menaruh harapan kepada bangsa Jepang untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kemudian setelah Belanda takluk ya dari Jepang, maka sifat asli dari Jepang itu baru terlihat, yaitu di mana yang pertama adalah adanya pelarangan pengibaran bendera merah putih. Kemudian adanya pelarangan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dari situ saja mulai kelihatan sifat asli dari bangsa Jepang yang awalnya kelihatan bermuka manis pada bangsa Indonesia, memberikan harapan, menaruh simpati. Nah, setelah itu baru kelihatan sifat aslinya.
Kemudian bangsa Jepang menggantikan penjajahan di negara kita, menggantikan Belanda yang waktu itu kalah dalam perangnya. Kita lanjutkan. Kemudian berlanjut ke penjajahan Jepang. Ya, setelah penjajahan Belanda yang selama 350 tahun, mulai tahun 42 mulai Jepang menjajah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kembali menderita. Ya, ibarat kata pepatah, lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ya, sama-sama menderita. Kerja paksa yang dilakukan bangsa Jepang jauh lebih parah, ya, jauh lebih kejam dibandingkan bangsa Belanda. Zaman Belanda disebut kerja rodi, kemudian di zaman Jepang disebut kerja paksa romusa, yaitu dengan apa? Dengan cara menangkap kaum pemuda, kemudian memperkerjakan para pemuda tersebut. Yang pertama membuat lapangan terbang, kemudian membuat jalan raya, yang ketiga membuat atau menggali parit, kemudian yang keempat adalah membuat tempat-tempat perlindungan bagi bangsa Jepang, yang semuanya itu adalah untuk kepentingan perang Jepang. Salah satunya juga adalah membuat rel kereta api antara Jakarta Bogor. Itu adalah salah satu hasil peninggalan zaman penjajahan Jepang, ya. Di mana di situ bangsa Indonesia banyak sekali merasakan penderitaan demi penderitaan, pengorbanan baik harta, jiwa maupun nyawa. Bahkan di zaman penjajahan Jepang banyak sekali korban nyawa yang berjatuhan. Karena apa? Ketika kerja paksa mereka jarang dikasih makan dan sebagainya, ya. Bahkan hanya diperas tenaganya saja. Kita lanjutkan. Selanjutnya terbentuknya yaitu BPUPKI, ya. Beberapa tahun kemudian, ya, kedudukan Jepang mulai terancam pada saat Perang Dunia ke-1 melawan Sekutu. Jadi Sekutu itu yang terdiri dari Belanda dan teman-temannya merasa tidak terima ketika kalah dengan Jepang kemudian melakukan peperangan kembali di dalam Perang Dunia ke-1 melawan Jepang, di mana Sekutu mulai mengalami kemenangan demi kemenangan. Agar tidak terjadi adanya gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia, maka bangsa Jepang memberikan janji, ya, memberikan janji kepada bangsa Indonesia akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, janji muluk-muluk hanya di mulut saja, ya. Dengan janji itu ada harapan-harapan dari bangsa Jepang, yaitu diharapkan bangsa Indonesia bersedia membantu Jepang dalam melawan Sekutu, ya, karena merasa Jepang sudah mulai mengalami kekalahan demi kekalahan, sehingga membutuhkan tenaga dari rakyat Indonesia untuk melawan Sekutu. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ya, dengan janjinya itu, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI, artinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Chosakai, ya. Kemudian dipilihlah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan sampai di situ, ya. Untuk materi selanjutnya bisa Bapak sampaikan minggu depan. Untuk penugasan anak-anak, kalian pahami materi yang barusan Bapak sampaikan, kemudian kalian tulis di buku tulis PKN kalian. Kemudian mengenai tugas, kerjakan soal yang berikut, 5 soal ini di kertas lembar atau di kertas folio. Boleh. Kertas selembarnya adalah kertas tengahan, ya. Jangan cuma sekertas sebelah, kertas yang tengahan. Kemudian kalian isi di situ sesuai dengan pertanyaan yang Bapak buat. Paham ya anak-anak ya? Itu adalah penugasannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.